Apa mungkin bisa hidup orang yang 1,6 juta itu di Jakarta? Dan upah minimum tadi saya ambil contoh 4,2 juta. Itu kan hanya berarti sepertiganya. Masuk akal. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya coba tanyakan ke Abang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini juga KSPI juga menggugat di Mahkamah Konstitusi uji material. Nah, itu mungkin Abang bisa bercerita sedikit dari sisi KSPI seperti apa, Bang? Baik. Yang pertama tentu sikap KSPI dan mayoritas serikat buruh di Indonesia masuk yang menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam uji material, yaitu KSPSI AGN atau Andigani. Kami menolak dari mulai perumusan bahkan jauh sebelumnya ketika Bapak Presiden Jokowi mengumumkan tanggal 10 Oktober 2019 pasca beliau dilantik sebagai presiden. Kemudian kan di media massa mulai ramai memberitakan rencana Omnibus Law. Waktu itu namanya masih Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka. Nah, kami sudah KSPI. Apa dasar-dasar penolakan kami? Dasar penolakan kami ketika belum dibikin naskah akademiknya atau draft RUU Cipta Kerja tersebut adalah statement dari para menteri, terutama Menko Perekonomian Pak Airlangga, kemudian Menteri Perindustrian, kemudian juga Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja sendiri, Menteri Pak Luhut, dan beberapa menteri lain seperti menyatakan ada upah per jam. Nah, kami menolak. Karena di Indonesia tidak mengenal upah per jam dan berpotensi mengeksploitasi buruh. Misal, katakanlah yang dimaksud upah per jam berapa sih? Per jamnya berapa rupiah? Kalau di dunia internasional, negara-negara industri, Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, Malaysia, upah per jamnya jelas, upah minimal per jam. Kalau kita menggunakan istilah upah minimal per jam, maka berapa yang disebut upah minimal per jam definisinya di Indonesia? Karena upah minimum di Indonesia kan tiap provinsi berbeda-beda. Kita ambillah misal di Jakarta sebagai barometer. Upah minimalnya saat itu ya sekitar 4,2 juta rupiah. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kan sekitar 140.000 rupiah per hari dibagi 30 hari. 140.000 rupiah per hari dibagi 8 jam kerja. Berarti kira-kira 17 ribuan ya, 17.500 lah. 17.500 per jam. Nah, kalau memang itu yang dinyatakan sebagai upah per jam, maka kalau saya pengusaha misalnya memberikan buruh saya pekerjaan seminggu 4 hari, berarti seharinya saya berikan misal 5 jam, kira-kira kan 17.500 kali 5 jam sehari kira-kira ya 100.000 lah, kira-kira 100.000. 100.000 hampir 100.000. 100.000 kalikan 4 hari kerja seminggu, berarti 400.000 seminggu upah saya. Sebulan berarti upah saya cuma 1,6 juta. Apa mungkin bisa hidup orang yang 1,6 juta itu di Jakarta? Dan upah minimum tadi saya ambil contoh 4,2 juta. Itu kan hanya berarti sepertiganya. Masuk akal. Itu kita tolak istilah mungkin kan upah per jam. Begitu pula penggunaan karyawan outsourcing waktu itu katanya boleh untuk semua jenis pekerjaan. Kalau boleh semua pekerjaan, pabrik Toyota, pabrik Panasonic, pertambangan Freeport, perbankan, Bank Mandiri, Bank Standard Chartered, perusahaan-perusahaan multinasional, boleh dong menggunakan 90% karyawan outsourcing, mecat seenaknya, ngerekrut seenaknya. Kalau begitu di mana negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk orang yang bekerja? Saya dikritik seolah-olah sikap dan jawaban saya terhadap rencana RUU Cipta Kerja pada waktu itu adalah menghambat investasi dan hanya memikirkan orang yang bekerja.
seolah saya hanya mau yang upah yang tinggi, tidak setuju dengan flexible labor market, pasar tenaga kerja yang fleksibilitas, karyawan kontrak ditolak, jam kerja yang fleksibel menghadapi revolusi industri 4.0. Saya dianggap tidak mau berkompromi. Saya justru bilang undang-undang cipta kerja di seluruh dunia, saya kan ILO governing body, 3 periode saya. Alhamdulillah terpilih dengan izin Allah dan didukung kawan-kawan internasional dan Indonesia, buruh Indonesia. 3 kali saya menjadi ILO governing body, kami mendiskusikan, bahkan saya salah satu panel yang merumuskan MNE Declaration, Deklarasi Multinasional Enterprise. Ada Menteri Keuangan Jerman, Menteri Keuangan Prancis, Menteri Keuangan Amerika, Jepang, Singapura, ada juga pengusaha Daimler, pengusaha raksasa lah ada. Dan di Serikat Buruh salah satunya saya ikut terlibat, ada 7 orang pada waktu itu dari Serikat Buruh di seluruh dunia. Kami mendiskusikan tentang perilaku atau Code of Conduct. Maka disebutnya MNE Declaration, Multinational Enterprise Declaration, deklarasi secara aturan. Kita nggak bisa atur bisnis, karena bisnis itu kan cepat perkembangannya karena teknologi, karena pasar, karena market dan lain sebagainya. Tapi habit atau tata krama, etika-etika itu harus ada. Kode-kode etiknya harus ada. Misal, nggak boleh merusak lingkungan, nggak boleh melanggar hak asasi manusia, nggak boleh upah murah, nggak boleh mengeksploitasi buruh. Nah, kami berdiskusi itu. Oleh karena itu, ketika kita setidak-tidaknya KSPI menolak RUU Cilaka pada waktu itu yang belakang jadi RUU Cipta Kerja, ada argumentasi kita bahwa bisnis boleh berjalan, investasi boleh masuk, tapi nggak boleh mengeksploitasi dan memiskinkan buruh. Upah per jam, upah minimum dihapus, upah minimum sektoral dihapus, karyawan kontrak berulang-ulang, karyawan outsourcing seenaknya. Itu mengeksploitasi, tidak ada kepastian kerja, job security, income security, dan social security. Kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Itu prinsip 3 di dalam dunia internasional, dalam berbisnis. Makanya kami tolak. Yang kedua saya bilang, justru penolakan KSPI terhadap, waktu itu masih rancangan undang-undang cipta kerja itu melindungi orang yang akan masuk pasar kerja. Bukan hanya yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja pasti. Supaya upahnya layak, hubungan kerjanya tidak outsourcing seumur hidup, itu pasti. Tapi yang mau masuk pasar kerja, kan dia nggak boleh tereksploitasi. Justru kami ingin melindungi generasi bangsa kita, anak-anak kita, agar mereka bekerja untuk mendapatkan job security, income security, dan social security. Itulah tujuan kita bernegara yang diatur dalam konstitusi dan Pancasila. Jelas itu. Jadi bukan hanya melindungi orang yang bekerja, orang yang akan masuk pasar kerja pun harus kita. Tentang kemudian karena ada perkembangan zaman, kemajuan teknologi atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0, itu pun harus kita hadapi. Betul, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak menjawab itu terhadap revolusi industri pasar kerja. Misal apa? Industri startup, ya kan, yang online itu. Ya. Revolusi 4.0 kan akan memasuki era baru, era digital, ekonomi, era robotisasi, atau kita kenal dengan industri startup. Mari kita atur itu. Bukan yang sudah ada untuk melindungi orang yang sedang bekerja dan orang yang akan masuk pasar kerja dihancurkan, scrap istilah dihancurkan, kemudian dibangun ulang dengan aturan yang sangat merugikan perlindungan bagi pekerja buruh dan dan keluarganya. Bukan itu, tapi membuat aturan baru yang mengatur tentang startup. Misal, terhadap jam yang sudah berlaku itu untuk industri manufaktur. Terhadap industri startup pengecualian. Kan startup nggak bisa jam kerja seperti kita, jam 8 masuk, jam 5 sore pulang. Akan diatur. Industri startup, Tokopedia, ya kan, Blibli, Grab, silakan. Jadi bukan kita anti, yang kita nggak setuju mengambil rasa keadilan dan kesejahteraan yang sebenarnya tanggung jawab negara. Itulah dasar pemikiran kenapa kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam prosesnya semua itu kan disangkal. Memang kita bertemu dengan para menteri tersebut, bahkan anggota DPR,
Bahkan saya diajak oleh sahabat saya, Bung Andi Gani Ninawea, sahabat saya, Presiden KSPSI AGN, bertemu dengan Bapak Presiden, kita juga menyampaikan hal yang sama. Ada dasar argumentasi. Itulah di detik-detik terakhir, Presiden sempat mengatakan tunda dulu pengesahan RUU. Kalau Bang Hendrik ingat itu. Itu ketika saya bersama Bung Andi, bertemu dengan beliau, kita jelaskan, Pak, bukan kita nggak setuju. Investasi harus masuk, oke. Kan ada 11 klaster ketenagakerjaan, 11 klaster di Undang-Undang Cipta Kerja. 10 klaster kita setuju, misal memudahkan investasi, memudahkan masuk arus investasi, memperbaiki kelemahan-kelemahan persoalan-persoalan perizinan, hambatan-hambatan investasi harus dihabiskan, melindungi UMKM, melindungi industri startup. Oke, yang kita persoalkan satu klaster, namanya klaster ketenagakerjaan. 10 klaster, oke. Satu klaster itu kita persoalkan. Ada 69 pasal yang belakangan kita baca, yang kita rangkum menjadi 12 isu yang merugikan buruh. Satu, kembali pada rezim upah murah. UMK dihapus, upah minimum kabupaten kota. Maksudnya dihapus, di situ dibilang gubernur dapat. Bahasa dapat itu bisa iya, bisa tidak. Dan cenderung pengusaha akan meminta tidak, kan? Mungkin pengusaha minta iya. Ya kan? Itu artinya kan dihapus dari yang ada sebelumnya. Kemudian yang berlaku hanya UMP. UMP itu kecil sekali, Bang Hendrik. Misal contoh ya, UMP minimum provinsi Jawa Barat adalah sekarang ya 1,8 juta rupiah per bulan. Saya ambil salah satu kabupaten Bekasi dan Kerawang. UMK-nya, upah minimum kabupaten kotanya 4,5 juta rupiah. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kan yang berlaku UMP turun dong 1,8 juta. Masuk akal nggak? Saya ini seluruh dunia udah keliling hampir jadi pembicara ya. Nggak pernah saya temui upah turun drastis. Kacau. Oh itu nggak akan terjadi. Iya, kamu ngomongnya enak Menteri. Yang jalan itu perusahaan sama buruh. Konflik. Karena pengusaha kan pakai aturan yang baru kan. Bukan nggak mau. Dia mau pakai aturan yang lama. Atau setidaknya perjanjian kerja bersama PKB di tiap-tiap perusahaan. Kan konflik. Lu gimana mengundang investasi kalau potensi konflik dan undang-undang yang merugikan buruh? Itu contoh upah. Atau UMSK dihapus. Upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus. Nah kalau UMSK dihapus, Anda bayangkan pabrik mobil Toyota dengan pabrik kerupuk, masa upah minimumnya sama? Kan sektoral itu sesuai sektor industri. Makin dia capital intensif atau padat modal, biasanya upahnya lebih tinggi daripada labor intensif, padat karya. Upah pabrik tekstil, buruh tekstil, tentu beda dong dengan upah pabrik motor Yamaha. Karena profitnya beda. Bank Mandiri, Bank Standard Chartered, tentu beda dong dengan upah Bank BPR. Masa sama? Kan nggak adil. Nah itu dihapus. Maka kita mengatakan isu yang pertama adalah upah yang layak. Isu yang kedua tentang slavery, perbudakan modern, outsourcing seumur hidup. Dalam konsep yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing boleh nggak? Boleh. Seluruh dunia juga banyak kok yang menggunakan outsourcing. Bahkan outsourcing pekerjaan boleh mana saja. Maksudnya outsourcing pekerjaan yang di outsourcingnya, bukan tenaga kerjanya. Misal pabrik TV produksi TV. Tapi kan selain produksi TV, dia produksi remote. Berarti kan ada pekerjaan membuat remote. Nah, pabrik remote-nya boleh nggak di outsourcing, dipindahin ke perusahaan yang lain? Boleh. Itu namanya outsourcing pekerjaan. Tapi kalau outsourcing tenaga kerja, misal saya bekerja di perusahaan Bang Hendrik, tapi hubungan kerja nyambung. Kalau saya mau protes tentang usulan gaji saya, status hubungan kerja saya, nggak boleh ke Bang Hendrik. Padahal saya kerja sama Bang Hendrik. Saya suruh pergi ke agen. Ya agen kan gampang. Lupa urusan agen. Saya cuma dibayar fee. Ngapain kamu minta pesangon? Ngapain kamu urusan kerja? Saya aja nggak tahu pabrik kamu sekarang gimana. Itu bahaya sekali. Negara tidak hadir melindungi rakyatnya. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kan bunyi pasal 27. Jelas itu pasal 33 juga. Pasal 34 juga. Jelas itu. Oleh karena itu kita nggak setuju outsourcing dibebaskan. Dan faktanya kan bebas. Semua jenis pekerjaan boleh.
tidak lagi mengenal kerjaan pokok dan kerjaan penunjang. Dulu hanya kerjaan penunjang tuh, seperti driver, cleaning service, catering, jasa penunjang perminyakan. Di luar itu nggak boleh. Sekarang boleh. Apa yang terjadi, Bang Hendrik? Kita capek-capek sekolahin anak kita, anaknya Bang Hendrik, anak saya, anaknya siapapun. Begitu dia lulus kerja, hanya di outsourcing, tanpa jelas loh. Siapa yang bertanggung jawab kalau nanti upahnya dipotong? Kalau dia dipecat, pesangonnya gimana? Siapa? Pemerintah bilang, oh ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Tapi JKP itu kan orang yang bermasa kerja 2 tahun ke atas. Nah, kalau dia tidak di bawah masa kerja 2 tahun, pengusaha kan gampang, kontrak aja 6 bulan. Besok putus, kontrak lagi 10 bulan. Besok putus, diemin 1 tahun, 2 tahun, panggil lagi kontrak. Nggak dapat JKP. Manis di tulisan, tidak bisa diimplementasikan. Belum lagi JKP itu dananya dari mana? Karena kan dikatakan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, JKP itu adalah dari rekomposisi iuran jaminan JKM dan jaminan kecelakaan kerja. Iurannya diambil. Lah, kalau iuran itu diambil terus menerus untuk JKP, kan lebih banyak orang yang di PHK dibandingin orang yang mati dan kecelakaan kerja. Kesedotnya ke JKP. Sampai kapan dana itu cukup? Dan itu melanggar Undang-Undang BPJS. Nggak boleh subsidi silang antar program. Berarti kan JKK dan JKM mensubsidi silang JKP. Lagi-lagi ini nggak bisa jalan di lapangan. Tanya nih, kan lagi COVID-19 nih Bang Hendrik. Banyak yang dikasih nggak JKP. Kon jurnalis tuh saya dengar banyak bener di TV1.co. Waduh, banyak bener. Banyak banget kawan-kawan Aji ngasih tahu saya. Dikasih pesangon nggak? Dikasih JKP nggak? Kagak, nanti. Itu yang kita persoalkan. Nggak adil. Kita setuju perusahaan itu profit, perusahaan itu berkembang. Itu harus. Investasi harus masuk dengan pertumbuhan ekonomi. Itu wajib membantu. Yang kita nggak setuju, rasa keadilannya itu tidak terpenuhi. Orang kerja 20 tahun, orang kerja 10 tahun, orang kerja 30 tahun, tiba-tiba dipecat. Hanya dengan alasan efisiensi atau pandemi. Betul, tapi hak buruhnya. Pesangonnya gimana? JKP-nya gimana? Nggak ada. Kita tolak itu Bang Hendrik. Ini tentang masa depan anak-anak kita, bukan kita. Jadi saya keras makanya. Sebagai ILO governing body saya paham. Dan negeri ini sungguh super kaya. Ini kan negara Indonesia masuk nomor 7. Pak Presiden Jokowi kan ngumumin sendiri. Purchasing Power Parity atau PDB terbesar di dunia. Indonesia itu nomor 7. Hanya di bawah Inggris, Prancis. Nomor 1 kan Amerika. Kalau nggak salah sekarang berubah kali, mungkin Cina. Amerika, Cina, Jerman. Kita hanya di bawah India dan Jepang untuk Asia Pasifik. Singapura kalah Singapura sama kita. PDB kita tuh 11.000 triliun lebih loh. APBN kita tuh 2.200 triliunan. Dahsyat loh Bang Hendrik. Kecil Singapura, Malaysia, Thailand, Asia Tenggara itu kecil. Nomor 7 kita di dunia. Tapi coba lihat perlindungan buruhnya. Upahnya kalah dengan Malaysia, apalagi Singapura. Income per kapita kita sekarang kan dibilang sama Bank Dunia, udah masuk lower country. Lower wages country. Negara yang berpenghasilan rendah. Malu kita Bang Hendrik. Udah 75 tahun lebih kita merdeka. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan itu. Ini bukan persoalan tentang kita tidak setuju investasi. 10 klaster yang lain kita setuju. Ini persoalan keadilan, kemanusiaan, persamaan, dan keadilan sosial. Itu outsourcing. Karena kontrak, orang dikontrak terus-menerus. Betul sekarang udah dibatasi dengan PP nomor 34 atau 35, saya lupa ya. Sudah dibatasi 5 tahun. Tapi tidak ada periodenya. Hari ini saya dikontrak periode 1, 3 bulan. Besok putus. Periode 2, 6 bulan. Periode 3, 3 bulan. Periode terus menerus. Lama-lama saya bosan. Mengundurkan diri sendiri nggak dapat pesangon, nggak dapat JKP. Manis di tulisan, pahit di tingkat implementasi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan. Kemudian jam kerja. Bagaimana kita mengatur jam kerja itu kan selama ini 5 hari kerja. Nanti orang bisa kan jam kerja sehari 4 jam.
besok libur. Ya, akhirnya upah murah. Terus pekerja wanita, betul tetap dikasih cuti haid, betul. Udah dalam undang-undang dikasih cuti melahirkan, betul. Tapi hak upahnya gimana? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 jelas. Buruh perempuan yang mengambil cuti haid 2 hari karena dia sakit haidnya, dia upahnya tetap dibayar. Di Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada lagi. Boleh ngambil cuti haid tapi upahnya nggak ada tulisan tetap dibayar. Buruh perempuan yang melahirkan 1,5 bulan atau 45 hari sebelum melahirkan, 45 hari sesudah melahirkan, itu upahnya dibayar. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberikan cuti melahirkan, tapi upahnya tidak dibayar. Ini nggak adil, Bang Henry. Orang melahirkan perempuan itu karena konstruksi tubuhnya. Andaikan dia haid nggak sakit juga dia mau kok kerja, tapi kan sakit. Masa dipotong upah gara-gara Tuhan memberikan konstruksi anatomi tubuhnya sebagai perempuan? Ini berbahaya, diskriminasi. Melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu yang kita tolak, Bang Henry. Ada 12 ya, tadi upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak berulang-ulang dikontrak, jam kerja yang tidak memadai tetapi bisa terjadi eksploitasi, pesangon yang dikurangi. Teman-teman pengusaha protes sama saya dalam beberapa debat termasuk menteri. Pesangon Indonesia terlalu tinggi. Betul, saya bilang. Betul. Contoh pesangon Malaysia, kalau dia bermasa kerja 8 tahun ke atas, paling tinggi 3-4 bulan. Pesangon di Indonesia, kalau kita mengikuti undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13, memang sampai katakanlah ya 18 bulan. Bukan 33 bulan, salah itu. 18 bulan pesangon. Kan antara 4 dengan 18 jauh. Tapi lihat dulu jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya. Malaysia melalui CPF, IPF, Jam Sostek Indonesia atau BPJS Naker Indonesia, itu uang pensiun dan hari tuanya 23% dari total upah. Singapura itu jaminan pensiun dan hari tuanya, iurannya 33%. Pengusahanya bayar, kalau 33% itu perusahaannya bayar sekitar, kalau saya nggak salah adalah 22%, buruhnya 11%. Nah, Indonesia berapa jaminan hari tua, jaminan pensiunnya? Jaminan hari tua 5,7%, jaminan pensiun 3%, 8,7%. Saya setuju kok pesangon diturunin, ikutin Malaysia, ikutin Singapura, tapi iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya ikutin Singapura dan Malaysia juga. Jangan mau aja.